Kerja Ajak apa sih, Mare? Kerupuk Sanjay. Bilang Nah, udah Kerupuk weh. Sanjay ya. Hah? Oke. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang select strategies and resources, yaitu memilih strategi dan sumber belajar. Di mana di sini kita beranggotakan yang pertama Laili Rolatul Mustaidah, Maghfirah, Muhammad Daud, Nanda Novera, Ningsih, dan Nova Rozana. Ya, baiklah, yang pertama sekali, dalam menciptakan pembelajaran yang efektif yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat adalah pemilihan strategi dan sumber belajar yang sistematis yang meliputi teknologi dan media serta bahan pelajaran. Nah, untuk yang pertama sekali ini akan dipresentasikan oleh Maghfirah, yaitu proses memilih strategi dan sumber belajar. Kepada Maghfirah kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Baiklah, memilih strategi dan sumber belajar bagi peserta didik akan saya jelaskan. Dalam hal ini terdapat 6 proses strategi dan proses memilih strategi dan sumber belajar yang baik sebagaimana mestinya. Yang pertama itu, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai seorang guru tentunya kita harus memilih strategi pembelajaran. Baik itu ketika mengidentifikasi strategi instruksional untuk sebuah pembelajaran, pertama-tama yang harus dilakukan guru adalah pendekatan yang berpusat kepada guru harus digunakan, dan di mana strategi yang berpusat pada peserta didik itu akan lebih tepat. Kemudian yang kedua itu adalah memilih sumber belajar yang sesuai dengan keadaan dan karakteristik peserta didik. Bagaimana memilih sumber belajar yang baik sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada yang pemilihan strategi yang ketiga, yaitu dengan cara memilih, memodifikasi, serta merancang bahan belajar. Dan yang keempat adalah memilih bahan yang tersedia. Dalam hal ini maksudnya adalah bahan yang siap pakai, yang sudah siap untuk diaplikasikan dalam pembelajaran nantinya. Kemudian yang kelima, next Kak. Nah, yang selanjutnya adalah proses memilih strategi dan sumber belajar ini dengan cara mengubah material yang ada. Maksudnya adalah ketika materi yang tersedia hanya dalam bentuk buku cetak dan tulisan bisa diubah menjadi PowerPoint atau video pembelajaran, atau mungkin dalam bentuk diaplikasikan ke dalam teknologi seperti itu. Jadi pembelajaran itu bisa kita kolaborasikan dengan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini, sehingga proses pembelajaran dapat disenangi oleh peserta didik itu sendiri, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai sebagaimana mestinya. Kemudian yang keenam itu ada merancang bahan belajar baru. Maksudnya adalah ketika bahan yang sudah jadi tidak tersedia atau bahan yang sudah ada tidak dapat dengan mudah dimodifikasi. Mungkin sekian sedikit penjelasan terkait dengan proses memilih strategi sumber belajar. Lebih dalamnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Maghfirah yang telah menjelaskan tentang proses memilih strategi dan sumber belajar dengan sangat baik. Kemudian, memilih strategi pembelajaran akan dijelaskan oleh Ningsih. Kepada Ningsih kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang sebagai seorang guru memilih strategi pembelajaran. Nah, di sini
Sebagai seorang guru, pada saat kita menerapkan suatu pembelajaran, kita memerlukan sebuah strategi pembelajaran yang harus melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, kegiatan pembelajaran yang kita terapkan, strategi yang kita terapkan itu harus dapat membangun kognitif maupun keterampilan peserta didik. Nah, keterampilan kognitif ini dapat mempersiapkan peserta didik untuk yang pertama, yaitu menganalisis dan menggunakan informasi. Nah, di mana strategi yang kita gunakan atau kita terapkan kepada peserta didik harus bisa membuat suatu analisis dan menggunakan informasi. Contohnya pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, kita menampilkan sebuah gambar yang merupakan strategi pembelajaran yang kita gunakan. Nah, dari gambar tersebut, peserta didik dapat menganalisis dan menggunakan suatu sumber untuk mendapatkan suatu informasi terkait dengan gambar tersebut. Yang kedua yaitu mengatasi masalah dan isu yang kompleks. Nah, dari strategi pembelajaran yang kita terapkan harus bisa mengatasi suatu permasalahan atau isu dari peserta didik. Semisal dalam suatu kelas terdapat berapa peserta didik dalam kelas itu suka tidur atau ngantuk dalam kelas. Nah, dari strategi pembelajaran yang kita terapkan harus bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan pola dan model mental untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan membangun pengetahuan yang baru. Nah, dari strategi pembelajaran yang telah kita terapkan kepada siswa harus dapat menciptakan suatu pola yang bisa membuat siswa itu memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan materi yang kita berikan. Sekian penjelasan mengenai strategi pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ningsih yang telah menjelaskan tentang memilih strategi pembelajaran. Berikutnya, memilih sumber belajar akan dijelaskan oleh Nova Rozana. Kepada Nova, kita persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi selanjutnya di sini ada memilih sumber belajar. Nah, jadi saat memilih sumber belajar untuk pembelajaran Azure, itu keputusan dibuat mengenai teknologi dan media serta jenis bahan pendukung yang diperlukan untuk mencapai hasil pelajaran. Nah, di sini kita pahamin dulu apa itu pembelajaran Azure. Jadi, model Azure ini merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Selain memilih materi pendukung, kita sebagai guru seringkali perlu memodifikasikan materi yang ada atau merancang materi baru untuk pelajaran tertentu. Nah, untuk pemilihan dan penggunaan sumber belajar ini harus didasarkan itu seperti kita analisis karakteristik dari peserta didik, kemudian adanya tujuan dan isi instruksional atau tujuan dari isi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, adanya strategi pengorganisasian pembelajaran, serta yang keempat itu adanya strategi penyampaian selama proses pembelajaran kepada siswa. Sekian dari saya mengenai memilih sumber belajar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nova Rozana yang telah menjelaskan dengan sangat baik mengenai memilih sumber belajar. Berikutnya, mengenai memilih, memodifikasi, atau merancang bahan belajar akan dijelaskan oleh Laili Rodlotul Mustaidah. Kepada Laili, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yaitu memilih, memodifikasi, atau merancang bahan belajar. Seperti yang diutarakan oleh Marzano dan Heflebauer pada tahun 2012, yaitu mengusulkan bahwa guru saat ini perlu menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang membangun kognitif dan konatif keterampilan. Keterampilan kognitif mempersiapkan peserta didik, yaitu pertama untuk menganalisis dan menggunakan informasi, yang kedua mengatasi masalah dan isu yang kompleks, dan yang ketiga menciptakan pola dan model mental untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.
Selanjutnya yaitu memilih bahan yang tersedia. Yang pertama itu harus melibatkan ahli media perpustakaan. Yang kedua yaitu bergabung dengan guru yang lain. Dan yang ketiga yaitu survei online. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada yang telah menjelaskan dengan sangat baik mengenai memilih, memodifikasi atau merancang bahan belajar serta memilih bahan yang tersedia. Berikutnya, mengubah material yang ada. Bagian ini akan dijelaskan oleh Nanda Novera. Kepada Nanda kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon di next slide-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait memilih strategi dan sumber belajar yang menjadi bagian dari model Azure, yaitu terkait mengubah material yang ada. Nah, di sini kita ketahui bahwa banyak sumber daya pendidikan yang disediakan sebagai file digital bebas hak cipta. Nah, untuk mengubah material yang ada, contohnya adalah ketika materi yang tersedia hanya bentuk media cetak atau tulisan biasa. Nah, di sini diubah menjadi sebuah PowerPoint, di mana materi tersebut dapat ditambahkan dengan video pembelajaran dan gambar yang mendukung proses pembelajaran. Nah, di sini tentunya dalam proses pembelajaran, guru harus lebih berkreatif dan inovatif dalam memilih media atau teknologi pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah atau di kelas. Tentunya dalam memilih PowerPoint, memilih video pembelajaran itu tidak hanya itu-itu saja, namun harus lebih bervariasi agar peserta didik di kelas juga tidak bosan melihat atau kita menampilkan PowerPoint yang hanya itu-itu saja. Kemudian selanjutnya yaitu terkait merancang bahan belajar baru. Nah, di sini ketika bahan yang sudah jadi tidak tersedia atau bahan yang sudah ada tidak dapat dimodifikasikan, maka perlunya guru untuk merancang pembelajaran atau medianya sendiri. Nah, di sini bisa meliputi mencetak flipchart dengan tangan dan bisa menggunakan laptop atau membuat handout, presentasi, atau blog online. Nah, di sini kita sebagai guru yang milenial yang sudah mengenal teknologi, maka dengan adanya teknologi tersebut, maka memudahkan atau mendukungnya kita untuk memilih atau merancang media pembelajaran. Nah, di sini fokusnya adalah menjadikan suasana kelas lebih aktif dan peserta didik itu lebih antusias dalam proses pembelajaran. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda Novera yang telah menjelaskan dengan sangat baik mengenai mengubah material yang ada dan merancang bahan belajar yang baru. Nah, kita ketahui bersama bahwa kita sebagai seorang guru di zaman milenial ini, di abad ke-21 ya bisa dibilang, yaitu di era digital ini, kita harus pintar dalam memilih strategi dan sumber belajar. Kenapa demikian? Supaya peserta didik yang kita ajarkan itu tidak merasa bosan dengan keadaan kelas yang seperti itu aja gitu. Nah, oleh karena itulah kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di dalam teknologi pembelajaran. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa di stop tuh. Oh, nggak bisa ya? Gimana nih? Udah selesai ya. Alhamdulillah.